Hai, bertemu lagi di episode kali ini. Di bulan Desember, minggu keempat, tepatnya di tahun 2021. Selamat Natal bagi kamu yang merayakan, dan selamat tahun baru. Kesempatan kali ini, aku mau bahas mengenai tunggu. Ini bukan podcast. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mawadah Warohmah. Saya perwakilan dari kelompok 6. Ingin membahas mengenai akuntansi penempatan pada bank lain. Di sini kita akan membahas yang pertama ada definisi. Yang kedua ada jenis-jenis penempatan. Yang ketiga perlakuan akuntansi. Serta keempat contoh soal. Definisi. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau tagihan ataupun simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah atau valuta asing pada bank lain, baik melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Namun, penempatan pada bank lain ini biasa juga dilakukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas dan memperoleh pendapatan bunga dari bank lain. Jenis-jenis penempatan pada bank lain. Yang pertama, ada giro, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat menerbitkan cek dan bilet giro. Yang kedua, interbank call money atau ICM. Istilah keuangan perbankan interbank call money biasa disebut penempatan atau peminjaman dana jangka pendek, di mana jangka waktu tersebut berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Dan pemberian call money dapat berbentuk one day call money di mana harus dilunasi dalam 1 hari dan juga dapat pula berbentuk 2 day call money di mana masanya 2 hari. Yang ketiga, tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang keempat, deposito on call, deposito dengan jangka waktu minimal 3 hari dan maksimal kurang dari 1 bulan. Dan yang kelima, deposito berjangka, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank. Dan lain-lainnya seperti sertifikat deposito, margin deposito, setoran jaminan, dan setoran jaminan dalam transaksi perdagangan dan sebagainya yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. Berikutnya, pengakuan dan pengukuran akuntansi. Yang pertama, nilai nominal. Transaksi penempatan pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Yang kedua, bonus atau bagi hasil, yaitu diakui sebesar nilai nominal yang diterima pada saat diterima. Dan yang ketiga, PPA, yaitu dibentuk penyisihan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan. Berikutnya, penyajian akuntansi. Yang pertama, saldo penempatan pada bank lain tidak boleh saling hapus atau offsetting dengan saldo kewajiban pada bank lain tersebut. Yang kedua, saldo PPA disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account dari penempatan pada bank lain tersebut. Lantas, bagaimana jurnalnya? Pertama, pada saat penempatan. Penempatan pada bank lain di debit, kas atau clearing di kredit. Yang kedua, pada saat penerimaan pendapatan. Penempatan pada bank lain di debit, pendapatan bagi hasil atau bonus di kredit. Pada saat pembentukan PPA, beban PPA di debit, PPA di kredit. Serta yang keempat, pada saat penarikan atau jatuh tempo, kas atau clearing di debit, penempatan pada bank lain di kredit. Contoh soal transaksi yang dilakukan Bank Mawar Bandung pada tanggal 1 September 2020 ditetapkan dana dalam bentuk giro pada Bank Matahari Bandung sebesar 300 juta rupiah, jasa giro 9%,
serta deposito berjangka 700 juta rupiah dengan suku bunga 15% dan jangka waktu 3 bulan. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 September, penempatan pada bank lain di debit 300 juta rupiah, penempatan pada bank lain deposito di debit 700 juta rupiah, giro BI di kredit sebesar 1 miliar rupiah. Tanggal 30 September 2020, penempatan pada bank lain giro di debit sebesar 11 juta, pendapatan jasa giro di kredit sebesar 2.250.000, pendapatan bunga deposito di kredit sebesar 8.750.000. Rp11 juta diperoleh dari penghasilan penjumlahan dari pendapatan jasa giro sebesar 2.250.000 dan pendapatan bunga deposito 8.750.000. Perhitungannya yaitu jasa giro 300 juta dikali 9% dikali 1/12. Dan untuk bunga deposito 700 juta dikali 15% dikali 1/12. Contoh soal kedua, pada tanggal 12 September 2020, Bank Murni Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk interbank call money pada bank-bank lain Surabaya senilai 500 juta rupiah dengan bunga disepakati 8% PA. Setelah mengendap 7 hari, call money tersebut ditarik kembali oleh Bank Murni Surabaya dan langsung ditempatkan dalam bentuk giro. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 12 September 2020, penempatan pada bank lain call money di debit sebesar 500 juta rupiah, giro BI di kredit sebesar 500 juta rupiah. Tanggal 19 September 2020, penempatan pada bank lain giro di debit sebesar 500 juta 778 rupiah di debit, penempatan pada bank lain call money di kredit sebesar 500 juta rupiah, pendapatan bunga call money 777.778 rupiah. Untuk perhitungannya, perhitungan bunga 500 juta rupiah dikali 8% dikali 7/360. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga mental, jaga hati, jangan lupa makan, dan jangan lupa bersyukur.